Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita dari minggu kemarin sampai minggu hari ini, dan kami juga percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Semangat terus, sehat terus, kuat terus di dalam Tuhan. Saya mau bagiin firman yang saya dapat dan yang saya hadapi dalam kehidupan saya selama seminggu ini. Dari Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita bala bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saya percaya setiap apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita tekun di dalam Tuhan, kita percaya bahwa setiap masalah dapat kita selesaikan di dalam Tuhan. Mari sekarang kita tinggikan Tuhan di dalam pujian penyembahan.
sukacita yang dari Engkau Tuhan buat kami Tuhan para jemaat di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan para pelayan yang melayani hari ini Tuhan. Berikan hikmat pengertian bagi kami Tuhan yang melayani hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kami akan melayani dengan segenap hati Tuhan. Kami akan terus Tuhan menjaga Tuhan kekudusan-Mu ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan di musik Tuhan, multimedia Tuhan, aksesibilitas Tuhan, guru sekolah minggu Tuhan. Berkati Tuhan untuk kami semua melayani Tuhan dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Ada harapan yang besar Tuhan buat kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan harapan-harapan ini ada di dalam Engkau Tuhan. Harapan-harapan yang Engkau genapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk para pelayan yang melayani hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Kami minta Tuhan untuk yang melayani di firman Tuhan hari ini Tuhan. Biarkanlah ada urapan-Mu Tuhan, ada hikmat-Mu Tuhan. Sehingga yang dibagikan hari ini Tuhan bukan daripada pikirannya Tuhan, dari pikiran Engkau Tuhan, dari Roh Kudus Tuhan yang berkata-kata Tuhan pada pembawa firman hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada ibadah yang luar biasa hari ini Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan kami semua pulang Tuhan dengan hati yang baru Tuhan, dengan harapan-harapan yang baru Tuhan, dengan harapan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah raya hari ini Tuhan ke dalam kuasa tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi jemaat Glorious City Blessing. Di pagi ini kita sama-sama mau mengucap syukur, mau sama-sama mempunyai harapan yang baru. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. We'll
percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya memuji, kepada Allah kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mengapa kau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku. Berharaplah kepada Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ini yang kami mau sama-sama lakukan pada pagi hari ini, Tuhan. Kami mau serahkan setiap kekhawatiran kami, Tuhan, kepada Engkau, karena kami percaya Engkau yang memelihara segenap kehidupan kami, Tuhan. Tidak selama-lamanya Engkau biarkan orang benar itu goyah, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami yang dapat kami andalkan, Tuhan. Engkau yang pegang kendali untuk setiap yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Ini alasan kami untuk kami menaikkan pujian ini kepada Engkau, Tuhan. Ini alasan kami menaikkan tangan kami kepada Engkau, Tuhan. Karena kami berharap dan berserah kepada Engkau, Tuhan. What can I say? What can I do? Over this heart of God.
Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami aman di dalam Engkau Tuhan. Selama kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami aman Tuhan. Ini yang kami percaya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami aman di dalam tangan Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, ada sesuatu yang Kau mau nyatakan Tuhan di antara setiap dari kami Tuhan. Siapkan hati setiap dari kami Tuhan. Biarkan hati kami siap untuk menerima setiap pesan dari Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Buka hati kami Tuhan, runtuhkan setiap keegoisan kami, runtuhkan setiap keteguhan hati kami Tuhan, tetapi siapkan hati kami untuk menerima firman dari Engkau pada pagi hari Tuhan. Kami sudah menikmati Tuhan hadirat Engkau Tuhan. Kami sudah berikan pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Sekarang waktunya kami untuk mendengar Tuhan apa yang Kau ingin nyatakan Tuhan untuk setiap dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tim pujian penyembahan, kalian luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita semua. Amin. Amin. Sudah bisa. Apa kabar saudara? Kurang luar biasa kedengarannya. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan saudara. Saya diberi kesempatan kembali untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin sebelumnya kalau Tuhan ingatkan saya gitu saudara, karena sebelumnya kan saya sempat grogi ya. Terus Tuhan ingatkan saya gitu. Musa waktu itu suruh mimpin bangsa Israel pun grogi saudara. Jadi kalau saudara di tempat ini Tuhan percayakan sesuatu untuk lakukan sesuatu, itu tidak apa-apa untuk grogi, tetapi harus yakin kalau itu tuh Tuhan yang kasih untuk saudara untuk lakukan. Seperti hari ini saya sharing pada pagi hari ini, itu Tuhan kasih. Jadi saya hari ini ngerasa it's a privilege untuk saya bisa sharing pada pagi hari ini, untuk saya bisa menjadi saluran berkat Tuhan pada pagi hari ini. Oke. Hari ini saya mau sharing judulnya itu Find Hope in His Love. Kalau di translate itu menemukan harapan Tuhan di dalam kasih-Nya. Gitu saudara. Boleh next. Nah, kenapa aku milih atau Tuhan kasih ini kepadaku itu tuh karena kayak kita tahu banyak sekali orang-orang di luar sana, bahkan di gereja Tuhan pun sudah mulai kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Ciri-cirinya ada yang menjadi stres, ada yang menjadi depresi, ada yang menjadi takut, ada yang menjadi tidak percaya diri. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang sudah mulai kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Gitu saudara. Mungkin banyak sekali ya kalau kita lihat ya, mungkin di kalangan anak-anak muda sekarang banyak sekali mereka mengalami suatu fase yang namanya depression ya saudara, dimana mereka mengalami satu depresi gitu, karena mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang di dalam hidup mereka. Mereka depresi, stres, mereka ketakutan terhadap masa depan mereka. Dealing with this COVID gitu, karena COVID ini sekolah juga mereka harus berjuang sendiri gitu, dan mereka merasa tidak percaya diri lagi gitu. Dan mungkin juga pressure dari orang tua, pressure dari lingkungan. Businessman pun mengalami, semua orang mengalami hal-hal ini di masa-masa sekarang gitu saudara. Dan
saya yakin Tuhan mau sesuatu terjadi dalam gereja kita, dalam lingkungan kita. Tuhan mau memulihkan kita sama-sama, saudara. Amin. 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 Oke, next. Oke, kenapa pengharapan sangat penting? Pernah nggak saudara bertanya waktu tema dibagikan, kenapa ya pengharapan itu sangat penting? Pernah berpikir nggak saudara dalam pikiran saudara? Apa hanya menerima saja? Pernah nggak kayak mikir, harapan kenapa harus gue berharap ya? Kenapa saya harus berharap ya kepada Tuhan ya? Nah ini yang Tuhan berikan kepada saya. Next. Oke, pengharapan itu memberikan kita semangat. Siapa yang di sini mulai patah semangat? Berarti kalian butuh pengharapan. Berikan kita passion. Gak tahu ya saudara, waktu saya lihat orang kalau passionate itu beda gitu saudara. Pernah ngeliat gak? Ada orang yang bekerja karena saya harus bekerja. Ada orang yang bekerja karena this is my passion. Ini adalah yang saya mau lakukan seumur hidup saya. Atau mungkin selama saya mampu untuk melakukannya gitu saudara. Ada hal yang berbeda. Dan waktu kita hidup di dalam satu semangat atau passion dari Tuhan, hidup kita nggak monoton, hidup kita nggak bangun pagi, aduh masalah lagi. Tapi bangun pagi, wah, this is an opportunity. Ini adalah kesempatan untuk saya melihat Tuhan lebih besar lagi dalam hidup saya. Benar saudara? Benar nggak? Apakah setiap pagi saudara bangun merasa, aduh, I have to deal with this, saya harus selesai masalah ini, tapi paradigmanya yang seharusnya ya, wah ada masalah ini, wah gunung ini harus saya taklukkan, wah ada masalah ini, Tuhan mau ngajari saya apa ya, kayak gitu. Ini passion gitu. Dan juga saya suka banget sama kata-kata semangka ini, semangat kawan. Ternyata bukan semangat kakak ya, semangat kawan. Itu apa ya? Kita memotivasi orang-orang di sekitar kita. Orang passionate itu memberkati orang sekitarnya, benar nggak saudara? Dibandingkan orang yang sangat pesimis, orang yang sangat negatif, itu akan drag people down, akan narik orang itu kepada masalahnya atau apa. Tapi orang-orang yang passionate, orang-orang yang semangat, orang kita di sekeliling mereka tuh is a lovely person. Ini orangnya enak banget nih, gue di sekitar mereka nih. Saya di sekitar mereka tuh kok saya hatinya jadi semangat ya, gitu. Memberikan impact yang baik kepada lingkungan kita. Kenapa harapan itu penting? Karena harapan memberikan semangat dan passion dalam hidup kita. Oke, next. Oke, pengharapan membuat kita menjadi orang yang positif atau bersikap dan berpikiran positif. Hopeful mindset. Kenapa positif? Karena kembali lagi, apa yang di dalamnya itu positif. Saudara tahu kalau sesuatu yang di dalam hidup kita adalah hal yang positif, firman Tuhan, ketetapan Tuhan, cara berpikir Christ-like seperti Tuhan, itu akan keluarnya pun, sikapnya pun positif. Waktu kita berbicara pun hal positif yang kita keluarkan dari mulut kita. Gitu. Ini sebenarnya hal ini yang menjadi reflection juga buat diri saya sendiri, saudara. Kadang-kadang kita waktu kita berpikir, wah, berarti saya lagi gak punya pengharapan dalam hidup saya ya. Jadi sama-sama kita belajar ya saudara ya. Kalau memang di poin-poin tersebut saudara belum menang, berarti Tuhan tepat sekali pada hari ini mau sharing ini kepada saudara gitu. Bukan saya, tapi Tuhan. Saya cuma lewat di saya aja. Saudara, amin. Bersikap, berpikiran positif. Hopeful mindset. Kenapa saya tulis hopeful mindset? Karena kita tuh ya, Tuhan ciptakan untuk punya hopeful mindset. We see things yang dunia nggak lihat. Nangkep gak saudara?
Kebanyakan dari kita ini di dunia ini punya satu pemikiran yang kalau kamu lakukan ini, kamu akan dapatkan ini, gitu. Padahal orang bilang kalau kamu, maaf ya saudara ngomongnya gue karena kebiasaan di sharing di YouTube gitu saudara. Kalau kamu diperlakukan seperti ini, kamu harus lakukan seperti ini juga kepada orang. Hopeful mindset gak kayak gitu. Hopeful mindset waktu kamu lihat ada problem, ada masalah, ada orang yang nyerang kamu, oh Tuhan dia sedang ada masalah, dia perlu Tuhan. That's a hopeful mindset. Selalu melihat sisi positifnya, gitu saudara. Gak mikir, aduh masalahnya apa, keluarganya begitu sih ya, didikan orang tuanya seperti itu sih ya, gitu. Tapi kita melihat, oh Tuhan mau lakukan apa ya dalam hidupnya ya. Wah saya harus sabar nih untuk hadapin orang ini. Saya harus sabar nih. Saya harus yakin dan percaya Tuhan ada maksud. Kenapa dia lakukan ini ke saya? Karena Tuhan mau bentuk saya. Nah hal-hal seperti ini yang kadang-kadang suka kita lupa saudara. Suka kita, itu apa sih, omongan apa sih, terlalu positif lah. Kita kan harus nginjek bumi gitu. Kadang-kadang ada saudara, kalau saya mulai berpikiran seperti itu, suka ada omongan satu lagi yang gak usah sok-sok rohani deh gitu. Kadang-kadang ya saudara ya, kan kamu juga masih nginjek bumi, kamu masih bisa boleh marah loh gitu. Tetapi Tuhan, kita kan berpikirannya seperti Tuhan ya, Christ-like. Tuhan marah dengan apa saudara? Dengan kasih. Walaupun dia marah, dia lakukan dengan kasih. Karena waktu dia marah, dia gak mau melukai murid-muridnya, dia gak mau melukai kita sebagai anak, tapi dia mau mengajar kita. Dia mau kita mengerti suatu value. Dia mau membawa kita kepada satu level yang lebih dari level yang sebelumnya. Gitu saudara. Nangkep ya di sini ya. Amin. Amin, puji Tuhan. Oke, next. Oke, pengharapan. Nah ini yang paling suka. Pengharapan memberikan kita rasa aman, ketenangan dalam jiwa kita. Ini banyak sekali yang orang-orang tidak sedang struggle, sedang berjuang di hal ini. Kenapa banyak sekali orang-orang yang merasa aman, takut sama masa depan, takut dengan keadaan yang sekarang kita sedang lewati sama-sama, dan itu mempengaruhi kepada jiwa kita. Kayaknya nggak tenang gitu jiwanya tuh kayak resah. Aduh besok gimana ya? Aduh kalau saya keluar sakit gimana ya? Aduh kalau misalnya something happen with my loved ones atau orang-orang yang dikasihi kita, kayak gimana ya? Pengharapan itu memberikan kita rasa aman. Kenapa memberikan kita rasa aman? Karena kita tahu siapa yang memegang kendali, saudara. Terkadang kita terlalu caught up, terlalu sibuk, terlalu terambil perhatiannya sampai kita lupa siapa yang nyiptain kita, siapa yang memegang kendali dalam hidup kita. Benar gak saudara? Kadang-kadang kita lupa. Ini yang sering sekali saya alami. Saya tuh lupa kalau saya tuh punya Tuhan gitu. Dan rasa aman itu enak banget rasanya saudara. Kalau kita punya rasa aman, kenapa tuh gambarnya itu tuh itu gambarnya kalau saudara tahu tuh saut ya. Kalau bahasa Inggrisnya anchor, tapi kalau bahasa Indonesia saut. Kalau kapal itu tuh mau berlabuh itu dia taruh saut, dan itu nggak akan terbawa air, nggak akan terbawa ombak, saking beratnya sautnya. Sama kita semua. Kita harus percaya sama Tuhan, saut kita yang kuat. Itu saudara. Amin. Amin.
bukan kekuatan kita lagi. Ini kapal nggak bisa mendayung melawan arus. Dia butuh sau. Akan capek orang mendayung terus. Benar nggak saudara? Jangan sampai kita mendayung lupa kalau kita punya anchor, punya sau. Kita akan burn out, kita akan kecapean. Tuhan mana ya? Nah, padahal Tuhan bilang, ini saya ada di sini. Kamu aja lupa sama saya. Waktu saya mendapatkan firman ini, saudara mendapatkan rema ini ya, benar-benar kayak tertegur hati saya. Oh iya, kadang-kadang saya lupa ya, Tuhan itu ada di dalam kendali. Kalau saya tuh harus tenang gitu, chill, bahasa gaulnya santai, tenang. Menghadapi hidup itu waktu kita tenang tuh enak gitu. Coba kalau panik saudara, segala sesuatu yang kita lakukan panik itu pasti amburadul, benar nggak? Gerasa gerusuk. Pernah saya waktu berangkat buru-buru, yang ada terjadi sesuatu di jalan yang ada akan membuat saya lebih lama lagi nyampe. Itu pernah terjadi dalam hidup saya, dan ini yang kita perlukan di masa-masa sekarang ini, yaitu ketenangan dalam jiwa kita, rasa aman. Ada firmannya saudara, bisa di next, ini bahasa Inggris dari bahasa Indonesia ini. Di Ibrani 6 ayat 19. Kita bisa baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Amin. Yang Saul yang kuat. Sama-sama katakan yang kuat. Yang kuat, benar. Dan akan aman. Siapa yang mau aman hidupnya? Oh, cuman 10 orang. Siapa yang mau aman hidupnya? Amin. Itu yang kita butuhkan, rasa aman sama Tuhan. Jadi kita cari hidup without any burden, tanpa sebuah beban, tetapi aman di dalam Tuhan. Oke, next slide. Nah, tadi kan saya di depan bilangnya find hope in His love. Nah, di dalam kasih Tuhan. Nah, saya dapat suatu pengertian gini. Mengasihi Tuhan bukan takut sama Tuhan. Nah, ini jangan sampai salah mengerti ya. Mengasihi Tuhan bukan yang jadi kurang ajar sama Tuhan, saudara, bukan. Kebanyakan dari kita hanya takut kepada hukumnya Tuhan. Oh, kalau saya tidak lakukan ini, Tuhan akan hukum saya. Saya punya teman saudara, dia kalau bilang ke saya gini, Pit, tadi lu ke gereja nggak? Kebetulan beberapa tahun dahulu saya suka main basket. Nah, basketnya itu tandingnya itu selalu hari Minggu. Kita pertandingannya hari Minggu, dan puji Tuhannya hari Minggu di jam-jam siang. Nah, berapa kali saya bisa mengikuti pertandingan tersebut kalau di waktunya tepat. Nah, teman saya, ada satu teman udah almarhum sekarang, dia ngomong gini, saya, Pit, lu hari ini ke gereja nggak? Oh iya, ke gereja Cong, aku bilang gitu namanya, dipanggilnya Acong. Ke gereja, kenapa? Ih, hari ini gua ke gereja, kata dia. Gak sempet gua ke gereja kesiangan. Oh, kayaknya hari ini gua ngapal menang dah, kata dia gitu. Gua bakal kalah hari ini karena gua gak ke gereja hari ini. Gak bakal beruntung gue, gak akan ada berkat dalam hidup gue. Benar, ini ada hal yang benarnya, ada hal positifnya. Tetapi jangan itu menjadi suatu fokus dalam hidup kita. Jangan buat kasih Tuhan sebagai suatu transaksi dalam hidup kita. Ngerti ya saudara? Kalau saya lakukan, saya ke gereja setiap hari, Tuhan mana berkatnya? No, gak kayak gitu caranya. Tuhan, saya udah berikan ini kepada Engkau. Saya mau 100 kali lipat dong Tuhan. Kalau saudara punya anak, hari biasa nih, tiba-tiba, wah nih ada ini nih buat mama, gitu. Ada ini buat papa, seneng sih. Tapi kalau di akhir hari saudara ditanya,
Kan tadi aku udah lakukan ini, udah cuci piring, udah masak, ya mah, udah lakukan ini. Uang jajannya boleh dong ditambahin. Tulus gak saudara? Ada ketulusan gak di situ saudara? Wah sepi sekali hari ini ya. Ada ketulusan gak saudara? Ada ya, benar ya. Hal ini cukup menampar saya sendiri saudara. Kadang-kadang saya memberikan kasih saya kepada Tuhan, mengharapkan sesuatu kembali kepada saya. It's not how it works gitu. Kalau kita mau benar-benar mengasihi Tuhan, kita tidak mengharapkan sesuatu kembali kepada kita. We give, not to ask, minta kembali. Itu namanya tidak ikhlas, tidak tulus. Gitu saudara. Nah, ketakutan ini bersifatnya tuh mengasihani diri sendiri. Dalam arti kata gini, kadang-kadang takut sial, takut tidak menerima berkat, takut dihukum. Itu sebenarnya kasih kita fokusnya masih kepada diri kita sendiri, udah bukan ke Tuhan. Ini maaf ya hari ini agak berat nih pembicaraannya, tetapi gak tahu Tuhan kasih hal ini supaya kita sama-sama Tuhan bentuk ya pada hari ini ya saudara ya. Itu kita gak boleh mementreat kasih Tuhan sebagai suatu transaksi dalam hidup kita. Waktu saya dengar, saking banyaknya di dunia ini kita lakukan B akan dapat C, akan lakukan B. Tapi Tuhan gak bekerja seperti itu saudara. Melayani karena mengasihi, bukan karena mau berkat Tuhan. Dalam gak tuh saudara? Banyakan kita, saya melayani pasti akan dapat berkat Tuhan nih. No, mengasihi dan mengasihi Tuhan tuh bukan karena berkat Tuhan, tetapi karena kita kasih, emang mau ngasih ke Tuhan. Mau ngasih tenaga kita buat Tuhan, mau ngasih talenta kita buat Tuhan, mau ngasih kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Gitu saudara. Amin saudara. Amin. Amin. Nah, kasih seperti ini yang Tuhan mau kita berikan kepada Dia. Karena Tuhan itu adil. Amin. Tuhan tuh tahu kita tuh ada maunya apa enggak. Tuhan tuh tahu, dan Tuhan akan bentuk kita masing-masing di levelnya masing-masing. Amin. Next. Mengasihi dengan tulus. Kenapa kita harus mengasihi seperti itu? Karena Tuhan udah lakukan itu kepada kita. Tuhan udah lakukan itu kepada kita. Tuhan gak minta kita nyembah Dia dulu untuk kita dikasihi. Benar gak saudara? Ayat ini luar biasa banget. Kita buka sama-sama ya di 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita sama-sama sudah sampai di situ atau bisa baca di depan? Kekecilan gak saudara? Enggak kan? 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita nggak perlu lakukan apapun, Tuhan yang mengasihi kita. Gitu saudara. Tuhan nggak minta kita untuk nyembah Dia, tapi Dia udah mengasihi kita. Tuhan nggak minta persembahan kita, Dia udah mengasihi kita. Jadi jangan buat Tuhan itu transaksi. Saya berdoa tiap hari, Tuhan, itu karena kita mengasihi, karena kita rindu. Saya menyembah Tuhan setiap hari dalam hidup saya. Itu karena saya mengasihi, karena kita kerinduan kita mengasihi Tuhan. Amin. Next. This is the hard part. It's not easy, gak gampang. Mengasihi Tuhan berarti mengampuni. Siapa yang di sini pernah ada orang yang menyakiti hidupnya? Angkat tangan. Jujur, pernah disakitin kan sama orang? Apa di sini orang-orangnya sekitarnya luar biasa, malaikat-malaikat semua? Gak dong, benar gak saudara? Masih manusia, masih dicubit, masih sakit. Tetapi Tuhan minta kita untuk mengampuni. Aku gak tahu hari ini siapa yang di sini masih belum mengampuni atau sudah mengampuni. Tetapi mengampuni itu bukan hal yang mudah. Tetapi
Kalau Tuhan firmankan ini, berarti it's doable. Itu dapat kita lakukan. Next slide. Oke. Di Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Saudara, Tuhan tuh udah ngampunin kita terhadap semua kesalahan kita, semua kesalahan kita. Dan kalau kita mau menjadi anak Tuhan, kita harus lakukan hal yang sama. Gak gampang. Sekali lagi saya bilang gak gampang. Tetapi itu yang Tuhan mau. Kalau saudara mau hidup di dalam pengharapannya Tuhan, kasihnya Tuhan, ini harus dilakukan, saudara. Next. Oke, di 1 Yohanes 4 ayat 10. Ada yang bisa baca? Kita baca sama-sama deh. Siap saudara? Kelihatan nggak? Oke. 1, 2, 3. Jika seorang Wow. Dibilang pembohong kita saudara. Ayat ini Tuhan katakan buat saya, buat saudara juga. Kalau hari ini saudara masih membenci saudara-saudara atau belum mengampuni saudara-saudara, berarti kita adalah pendusta. Yang ngomong Anda, bukan saya. Iya loh saudara. Tuhan itu Tuhan yang adil. Saya garis bawahi, Tuhan itu Tuhan yang adil. Waktu kita nggak bisa ngampunin orang yang kelihatan, orang yang ada di sekeliling kita, saudara kita, saya yakin saudara itu saudara seiman, saudara seiman itu bisa keluarga kita, bisa orang-orang yang di sekitar kita. Gak mungkin kamu bisa mengasihi saya kalau orang di sekitar kamu aja kamu gak bisa ngasihin. Loving God, loving people. Makanya salib ke atas tapi ke sesama juga. Balance. Gak bisa. Buahnya itu kelihatan. Kalau orang ini bermasalah dengan sesamanya, berarti dia harus selesaikan dengan sesamanya, baru dia bisa benar-benar mengasihi Tuhan. Sulit dilakukan, tetapi Tuhan mau kita naik level. Tuhan mau kita apa? Belum semuanya mau naik level. Tuhan mau kita lakukan apa? Iya, naik level itu tidak gampang. Ada ujiannya. Tapi Tuhan sudah persiapkan kita melalui setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Makanya kembali lagi ke poin-poin sebelumnya, kita struggle terhadap sesuatu, maksudnya tuh ini, hidup kita harus naik level gitu sama Tuhan. Gitu saudara. Misalnya saudara ya, saya mau kasih contoh. Andra, nah, kalau misalnya sekarang saya minta tolong Andra bisa ke Jawara nggak beliin roti? Bisa nggak? Bisa. Ada duit nggak? Gak ada duit. Tadi sebelum Kak David naik ke sini, Kak David kasih apa ke Andra? Apa? Sebutin. Apa? Dompet. Terus kasih apa lagi? Kunci motor. Sama Tuhan, saudara. Kalau Tuhan firmankan sesuatu dalam hidup kita, Tuhan gak kasih kita tangan kosong. Benar, saudara? Tuhan kasih kita sesuatu power di dalam hidup kita. Kekuatan untuk kita bisa
hadapin tantangan dalam hidup kita. Gak mungkin Tuhan kasih kita problem tanpa kuncinya. Tapi harus yakin dulu dia. Tadi maksudnya Kak David kasih ini, dia bingung tadi saya kasih tuh. Dan titip ya, tumen-tumenan ini titip. Ada purpose-nya, ada maksudnya. Gitu, sama-sama orang tua kalau mau pergi, anaknya pergi, tahu anaknya harus dibekalin. Benar nggak saudara? Harus dikasih bawain ini. Kalau ke puncak harus dibawain selimut atau dibawain jaket. Orang tua tuh tahu, sama sama Tuhan juga tahu limitation kita sampai mana, kemampuan kita sampai mana, gitu saudara. Amin. Dapat ya poinnya ya. Oke, next. Nah, kita itu Tuhan ciptakan untuk jadi pemenang. Siapa yang mau jadi pemenang? Amin. Bahkan di firman Tuhan mengatakan more than a conqueror. Kalau bahasa Indonesia lebih dari penakluk. Kalau misalnya conqueror itu biasanya dipakai di orang-orang di dalam perang itu. Saya sudah menaklukkan kota Berlin, saya sudah menaklukkan kota A, kota B. Jadi udah dikuasai. Kita tuh udah diberikan kuasa sama Tuhan untuk menjadi pemenang. Kita itu bukan korban. Kenapa saya bilang kita bukan korban? Kebanyakan dari kita memposisikan kita korban. Aduh, hidup saya seperti ini karena orang tua saya. Aduh, hidup saya ini karena suami saya atau istri saya. Aduh, hidup saya ini karena A, karena B, karena situasi, karena keadaan. No, kontrolnya ada di kita, saudara. Pengambil keputusannya ada di kita. Mau ngampunin apa enggak, mau jadi pemenang apa enggak. Gitu saudara. Kita mau jadi pemenang, kita mau jadi orang yang mengampuni, butuh satu juga saudara. Saya nggak ada di slide. Butuh Roh Kudus. Kenapa saya bilang Roh Kudus? Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu yang menguatkan. Waktu kita sakit hatinya, butuh Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saudara. Waktu saudara hopeless, aduh nggak ada harapan, aduh lemes banget. Roh Kudus datang dong ke dalam hidup saya. Sama Tuhan, sama Roh Kudus, sama kasih Tuhan. Saya dulu suka berenang, dulu sempat berenang sama Davina sama Daniel dulu waktu masih teenager gitu, suka berenang. Gak tahu Tuhan tiba-tiba ingatin ini. Terkadang kita tuh haus dan lapar akan Tuhan. Seperti ini saudara. Saya berenang, tetapi saya merasakan air nih di kolam renang tuh merasakan air, tetapi saya tidak bisa minum airnya. Pernah nggak saudara seperti itu? Saudara mungkin udah bertahun-tahun melayani Tuhan, tetapi saudara belum dipuaskan oleh kasihnya Tuhan. Dapat ya? Ngerti nggak saudara? Kalau nggak ngerti nggak apa-apa nih, saya akan elaborate lagi. Kadang-kadang kita terlalu sering bermain air tanpa meminum airnya Tuhan. Kita cuma main sama airnya, cuma dipegang, iya sejuk ya, dingin, seger kayaknya nih. Tapi bukan dari minum airnya. Dan itu akan membuat kita tetap haus, tetap kosong dalamnya. Padahal Tuhan mau penuhi kita dengan kasih-Nya, mau penuhi kita dengan kuasa-Nya, mau penuhi kita dengan hikmat-Nya. Tapi kita nggak minum airnya, karena kita nggak merasa kita layak untuk meminum airnya. Saudara, padahal Tuhan berikan airnya buat kita semua. Sama pada hari ini, kalau kita mau mengalami Tuhan, kita harus minum airnya Tuhan. Airnya Tuhan adalah kita harus rilis, lepasin pengampunan. Aku nggak tahu pengampunan kepada siapa, aku nggak tahu masalahnya apa. Tetapi pada hari ini bukan suatu kebetulan aku sharing hal ini, karena Tuhan mau deal with our heart
so we can be a winner. Tuhan mau bergumul dengan hati kita supaya kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Amin, saudara. Amin. Aku bisa minta Irwin bantu gini ya. Udah habis ya Niel? Satu lagi. Oke, kalau tadi judulnya Find Hope in His Love, ternyata waktu saya bikin PowerPoint ini, saya pikirkan kembali, ternyata enggak. Kasih Tuhan yang membawa pengharapan dalam hidup kita. Jadi kalau saudara-saudara tulis judulnya, ternyata judul sebenarnya Tuhan kasih tuh ini. Kita harus mengalami kasih Tuhan untuk kita bisa mendapatkan pengharapan dari Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Kita mau sama-sama pagi hari ini mengalami kasih Tuhan di bangku saudara masing-masing. Biarkan pada pagi hari Tuhan berbicara dalam hidup saudara. Maaf kalau agak lama, tetapi aku yakin Tuhan gak mau sia-siakan waktu yang indah ini. Kalau Tuhan mau deal with your heart, buka hati saudara. Kalau kita merasa, aduh, gak bisa Tuhan, gak bisa, aku gak bisa mengampuni, itu terlalu menyakitkan, itu terlalu sulit, saya butuh Engkau. Minta aja sama Tuhan pada pagi hari ini. Karena kenapa saudara? Pengampunan itu gak kita lakukan sekali, kita harus lakukan berkali-kali. Sama-sama hidup saya. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna, dalam arti kata orang-orang di sekitar kita gak sempurna. Mereka bisa melakukan kesalahan, tapi solusinya adalah kita harus saling mengampuni, saling mengasihi. Kalau kita saling mengampuni dan saling mengasihi, kita akan menjadi seorang yang lebih dari pemenang dan menemukan pengharapan dalam hidup kita. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kau sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Kau telah berbicara dalam hidup kami Tuhan. Terus sertai kami Tuhan, agar kami dapat Tuhan melalui ini Tuhan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Bagi setiap dari kami Tuhan. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Oke. Shalom, selamat pagi saudara. Hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan saudara. Saya yakin bahwa hari ini gak hanya diberkati saudara, pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita mau siapkan yang terbaik. Kita mau siapkan persembahan kita, perpuluhan kita, misi, dan ada Feed the City saudara. Untuk di bulan Maret, di awal minggu pertama, kita akan lakukan seperti di awal minggu di dalam bulan Februari saudara. Kita akan membagikan berkat lagi saudara, ya, untuk orang-orang di sekitar kita, ya. Saudara mungkin bisa catat di amplop saudara pada pagi hari ini berapa paket yang saudara mau berkati. Amin. Dari 1 sampai ada hingga ya saudara. Amin. Semua sudah menerima amplop saudara? Kalau belum, Asyur bisa bantu. Oke, saya akan bacakan di 1 Tawarik 29 ayat 17. Dikatakan, aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatku yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan penuh sukacita. Amin saudara. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk suatu kesempatan dan waktu Tuhan pada pagi hari ini untuk dapat kami bisa memberikan yang terbaik Tuhan. Mungkin di dalam setiap kekurangan kami Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ini adalah benih Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami beriman dan kami percaya Tuhan, kami memberikan yang dengan penuh dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami beri Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan dalam kerajaan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, sekolah kami Tuhan, berkati rumah tangga kami Tuhan. Dan biar berkati apapun yang kami kerjakan Tuhan, buat tangan kami Tuhan akan berhasil di dalam nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Persembahan bisa saudara berikan di pintu belakang, di box yang sudah kami sediakan. Kita akan dengarkan informasi untuk minggu ini, pengumuman. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses layanan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Happy birthday kepada Ibu Ferawati Gunawan dan kepada Ibu Li Aini. See you next week and God bless you. Ya, ada pengumuman tambahan saudara. Kalau saudara bisa lihat di ruangan belakang, ya, ada banyak tumpukan dus saudara. Itu adalah susu saudara, Pure Grow, ya. Susu untuk umur 1 sampai dengan 3 tahun. Ya, kita ada diberkati dari seseorang untuk di meja ini untuk dapat kita bagikan
Ya memang batas waktunya sampai bulan Maret, saudara, tanggal 24. Tapi itu sebenarnya best before, saudara. Masih bisa sampai 6 bulan ke depan, saudara. Masih aman untuk digunakan. Jadi kalau saudara mungkin ada tetangga, keluarga atau keluarga saudara sendiri untuk mau saudara ambil, saudara bisa ambil di belakang saudara ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk bersedia dengan halaman. Selamat ibadah hari ini. Saudara, saya percaya bahwa semua kita walaupun kita sudah telah banyak, tapi kita diberkati. Amin, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan itu bekerja melalui banyak cara, dan saya sendiri emaknya David diberkati dari firman Tuhan hari ini. Dan semua contoh-contoh, apalagi contoh tadi dompet ya dan kunci motor, itu benar-benar kita mengerti semua persoalan ini yang Tuhan berikan. Tuhan udah kasih clue-nya, Tuhan udah kasih modalnya di dalam hati kita, tubuh kita, pikiran kita, kreativitas kita, semuanya. Jadi jangan kaget karena Tuhan sebenarnya sudah kasih kita kemampuan untuk menghadapi semua masalah kita. Amin, saudara. Amin. Semua diberkati. Jangan lupa untuk ambil susu buat saudara atau tetangga saudara yang punya anak 1-3 tahun. Mungkin saudara nggak bisa berkati keluarin duit sendiri untuk beliin susu, tapi kita ada susunya. Ingat-ingat tetangga lewat-lewat, ada anak kecil kita mau kasih, kita berkati. Amin. 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 Jangan sampai menahan berkat buat orang-orang sekitar kita. Jadi ambil, jadi berkat. Amin, saudara. 1, 2, walaupun kita nggak punya anak kecil, kita bisa berkati orang. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang di surga, kami tahu Tuhan semua hal yang terbaik ada di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah mempersiapkan, Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau melakukan, kami mau memakai semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tidak ada persoalan, tidak ada masalah, tidak ada keadaan yang terlalu berat melebihi kekuatan kami. Karena Tuhan sudah memberikan kemampuan dan kesanggupan untuk menghadapinya. Hari ini Tuhan, biar kasih Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami mampu untuk mengasihi dengan kuasa Roh Kudus, dengan kasih Allah dalam kehidupan kami. Tidak ada lagi orang-orang yang di dalam kami, tidak ada lagi orang-orang yang menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, menyimpan kekecewaan, dan tidak mampu mengasihi orang-orang, bahkan orang-orang yang terdekat dengan kami Tuhan. Hari ini kami mau rilis kasih Tuhan, kami mau rilis pengampunan, supaya kami percaya Tuhan, kami mempunyai kehidupan yang aman, kami mempunyai kehidupan yang sungguh-sungguh diberkati, yaitu rasa aman yang luar biasa ya Bapak. Saudara, sebelum kita tutup di dalam doa berkat, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti Tuhan juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih Allah, kemurahan Allah, kekuatan yang dari Allah, pengharapan yang dari Allah menyertai saudara kemanapun saudara pergi dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan mengatakan amin.